Oke, selamat bertemu kembali anak didik kami ya. Kemarin sudah saya suruh ya membahas tentang lingkaran ya. Di saat ini akan saya buat videonya. Nah, bicara tentang lingkaran, apa yang ada dalam benakmu? Ya, tentunya benda berbentuk lingkaran. Contohnya apa? Cincin, lingkar sepeda, lingkar sepeda motor. Lalu apa lagi? Apakah bola termasuk lingkaran? Tidak ya. Tidak. Bola tidak termasuk lingkaran ya. Dan lain-lain ya. Oke, baik. Nah, lingkaran. Di sini sebelum kita bahas persamaan lingkaran ya, kita cari tahu dulu definisi lingkaran itu apa. Nah, ini akan saya berikan clue-nya ya. Ini clue-nya ya, agar kamu dapat mendefinisikan. Oke. Nah, POPR adalah titik yang berada pada sisi lingkaran ya. O, P, dan R adalah titik yang ada pada sisi lingkaran. Sedangkan M adalah titik pusatnya. Ya, titik pusat. Nah, apabila ditarik garis dari titik M ke titik O, ditarik garis dari titik M ke titik P, ditarik garis dari titik M ke titik R, itu panjangnya sama ya, yang disebut dengan jari-jari lingkaran ya, atau simbolnya dalam hal ini saya tuliskan R ya. Nah, kalau kita tandai lagi titik yang lain, contoh titik T, kita tarik garis, ini juga panjangnya sama. Kalau kita tarik lagi titik S, nih panjangnya juga sama-sama R. Jadi dapatkah kamu mendefinisikan lingkaran itu apa? Iya, lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Ya, ini titik-titik ini. Lingkaran itu terdiri dari titik-titik yang jaraknya sama pada titik tertentu atau terhadap titik tertentu. Titik yang mana? Titik pusat lingkaran ya. Itulah definisi lingkaran, yaitu tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap pusat lingkaran atau titik tertentu ya. Oke, itulah untuk definisi lingkaran. Sekarang kita ke yang kedua. Tadi definisi ya, definisi lingkaran. Sekarang kita yang kedua, yaitu persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan jari-jari R. Ini titik O ya. Nah, kita mau mencari persamaan lingkarannya. Nah, dengan bantuan dalil Pitagoras. Oke, baik. Kalau dengan menggunakan dalil Pitagoras, tentunya kita harus mencari segitiga siku, sebab dalil Pitagoras itu berlaku pada segitiga siku-siku. Oke, baik. Nah, kita tentukan sembarang titik. Kita katakan saja di sini titiknya. Titik P. Titik P yang koordinatnya adalah X, Y. Ini tadi titik pusat O yang berpusat di titik 0,0. Nah, kita hubungkan titik pusat ke titik P ya, kita hubungkan nih. Nah, inilah yang disebut dengan apa tadi? R. Iya, jari-jari lingkaran ya. Nah, setelah itu kita proyeksikan titik P yang koordinat XY terhadap sumbu X ya. Kita proyeksikan secara tegak lurus nih.
tegak lurus. Nah, tampaklah segitiga ini kita katakanlah titik Q, ya. Tampaklah segitiga OPQ, ya. Tampak segitiga OPQ. Kita mencari persamaan lingkaran, ya. Nah, dengan menggunakan dalil Pitagoras, ini X, ya. O ke Q itu adalah X, ya. O ke Q adalah X, sedangkan P ke Q itu adalah Y. Dari mana? X itu dari horizontal, ini sumbu X. Y itu berasal dari sumbu Y, ini tegak. Oke. Nah, sehingga kita menggunakan dalil Pitagoras bahwa untuk mencari sisi miring, dalam hal ini adalah jari-jari, ya, R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, nih. X kuadrat ditambah Y kuadrat, atau dapat kita tuliskan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, inilah persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan berjari-jari R, ya. Oke. Nah, kita ke contohnya. Nih contoh, ya. Nih, contoh persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 atau berpusat di titik O dan berjari-jari R, ya. Yang pertama, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik O, koordinatnya 0,0 dan jari-jari 5/2. Nah, apabila berpusat di titik 0,0 dan berjari-jari 5/2 ini kan R, ya, R. Maka dapat langsung kita tentukan persamaan lingkarannya, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini persamaan lingkarannya. Maka kita substitusikan R-nya sama dengan 5/2 dikuadratkan, ya. Maka X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5/2 dikuadratkan. 5 kuadrat itu 25 dikali akar 2 dikuadratkan itu 2, sehingga X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 50. Nah, inilah jawabannya untuk soal yang pertama, ya. Nih, sekarang soal yang kedua. Tentukan persamaan lingkaran berpusat di titik O, yaitu koordinatnya 0,0 dan melalui titik -3, 4. Lalu lukiskan lingkaran tersebut, ya. Nah, melalui titik, berarti melalui titik tersebut ini adalah X dan ini adalah Y. Maka untuk mencari persamaan lingkaran tersebut kita harus mencari jari-jarinya. Kita dapat memanfaatkan ini, ya. Kita dapat memanfaatkan itu. Maka berarti untuk nomor 2, X tersebut adalah -3 dan Y sama dengan 4 nih, ya. Nih, melalui dapat dipahami itu, ya. Misalkan ini ada lingkarannya, maka lingkaran tersebut harus melalui titik -3, 4. Berarti X-nya 3, Y-nya 4, ya. Harus. Sehingga untuk mencari persamaan tersebut kita harus mengetahui jari-jarinya. Nah, untuk mencari jari-jarinya kita dapat menggunakan X dan Y, ya, atau titik yang dilalui tersebut. Ayo kita menggunakan rumusnya. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. X-nya -3 dikuadratkan ditambah Y-nya 4. 4 dikuadratkan sama dengan R kuadrat.
Maka R kuadrat sama dengan 9 ditambah 16, sehingga R sama dengan akar dari 25. Nah, dari mana akar ini? Nih, sama-sama diakarkan ya. Ini kuadratnya hilang, sini adalah akar. Maka R sama dengan 5. Nah, sudah dapat jari-jarinya 5, sehingga dapat kita tuliskan persamaan lingkarannya. Ini rumus persamaan lingkarannya ya. Maka X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5 kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Ini adalah persamaan lingkarannya. Oke. Sejauh ini dapat dipahami ya. Lalu yang ditanya apa? Lukiskan lingkaran tersebut. Nah, inilah gambarnya ya. Ini gambarnya ya. Ini tampak jari-jarinya 5 ya. Dari titik pusat O 0,0. Ini 5. Ini bukan negatif 5 ya. Ya, bukan menyatakan tanda negatif ataupun tanda positif, bukan. Ya, lingkaran tidak ada negatif, tidak ada positif jari-jarinya. Ya, jari-jarinya selalu positif nih. Ya. Nah, inilah titik yang melalui titik negatif 3, 4. Nih dia titiknya. Tampak jelas ya? Oke. Dapat dipahami? Baik. Silakan dipahami dengan pelan-pelan ya. Oke. Nah, sekarang kita ke yang ketiga. Ya. Yang ketiga nih. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik M, AB, dan jari-jari R. Artinya ini apa? Artinya bukan lagi berpusat di titik 0,0. Ya. Bukan lagi berpusat di titik 0,0. Oke. Nah, ini adalah sebuah lingkaran. Ya, sebuah lingkaran yang berpusat di titik AB. Dan ini adalah sebuah titik yang saya ambil sebarang. Saya katakan itu titik koordinatnya XY. Ya, XY. Maka ini kalau kita amati, tampak jarak antara titik pusat dengan titik sembarang tadi ya sama dengan jari-jari. Ya, ini sama dengan jari-jari kan? Ini seperti definisi tadi dikatakan bahwa jarak titik-titik tertentu terhadap titik pusat ya, atau titik-titik pada lingkaran terhadap titik tertentu, dalam hal ini titik pusat, kalau kita gabungkan titik tersebut melukiskan sebuah garis tersebut disebut dengan jari-jari ya. Maka dengan demikian untuk garis PM itu adalah R ya. Maka untuk mencari R ya, untuk mencari R dapat kita gunakan rumus ini. R sama dengan akar dari X dikurang A dikuadratkan ditambah Y dikurang B dikuadratkan. Inilah untuk persamaan kuadratnya dapat kita gunakan R kuadrat ya. R kuadrat sama dengan X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat. Inilah persamaan lingkaran yang berpusat di MAB ya. Artinya apa? Berpusat di titik M dengan koordinat AB. Artinya AB ini bukan lagi titik 00. Oke, ini ya. Nih. Oke. Kalau tadi yang pertama berpusat di titik 00 adalah apa? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini yang berpusat di titik 0, 00. Oke, baik. Nah, untuk contoh persamaan lingkaran yang berpusat di titik M dengan koordinat AB adalah sebagai berikut. Ini contohnya. Jangan lupa ya. Ini adalah persamaan lingkarannya ini, yang ini, bukan yang ini.
yang ini yang atas. Oke, baik. Ini contohnya. Nih. Ya. Tuliskan persamaan lingkaran yang berpusat di 5, negatif 3 dan memiliki jari-jari 3/2. Kita disuruh menuliskan persamaan lingkaran ya yang berpusat di 5, negatif 3 dan memiliki jari-jari 3/2 ya. Yang berpusat, kalau dikatakan yang berpusat itu 5, negatif 3, berarti itu adalah AB. Nih, yang berpusat AB, bukan XY ya. Nih, AB. Sehingga pada pembahasannya ya, bahwa titik 5, negatif 3 maka A-nya sama dengan 5 dan B-nya sama dengan negatif 3, bukan XY ya. Sebab tadi kalau berpusat itu adalah AB. Nih, AB ya, bukan XY. Maka jari-jarinya berapa tadi? 3/2 dan R-nya sama dengan 3/2. Sehingga dapat kita temukan persamaan lingkarannya adalah tadi apa? X dikurang A dikuadratkan ditambah Y dikurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Ayo kita substitusi. X dikurang 5 dikuadratkan ditambah Y dikurang negatif 3 dikuadratkan sama dengan 3/2 dikuadratkan. Oke, kita proses. X dikurang 5 dikuadratkan ditambah negatif ketemu negatif, positif dikuadratkan sama dengan 3 kuadrat 9 dikali akar 2 kuadrat 2. Maka persamaan lingkarannya adalah seperti ini. Oke ya, dapat dipahami nih ya. Nih, dapat dipahami untuk persamaan lingkaran yang berpusat di titik MAB dengan jari-jari R. Itu untuk contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua ya. Diketahui sebuah, bukan sebuah ya. Diketahui sebuah lingkaran dengan pusat, ini pusatnya. Maka kalau pusat langsung aja tanda ini adalah A, ini adalah B. Ini A, ini B. Oke. Lingkaran tersebut melalui titik. Kalau melalui titik maka ini adalah X, Y. Kalau dikatakan melalui titik. Oke. Oke, baik. Hitunglah jari-jari lingkaran, kemudian tentukan persamaan lingkaran tersebut. Ya, hitunglah jari-jari lingkaran. Kemudian tentukanlah persamaan lingkaran tersebut. Oke, kita carilah jari-jarinya. Sungguh sangat sederhana sekali ya. Ini masih contoh soal yang sangat sederhana. Oke, baik. Untuk nomor 2 ya, titik 7 negatif 2 itu adalah titik pusat. Maka A-nya sama dengan 7, B-nya sama dengan negatif 2. Melalui titik negatif 2, 10. Ini adalah X sama dengan negatif 2, Y sama dengan 10 ya. Yang ditanya R, maka rumusnya tadi apa? R kuadrat sama dengan X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat. Oke. Maka R kuadrat sama dengan X-nya 2, negatif 2 dikurang A-nya 7 kuadratkan ditambah Y-nya 10 dikurang B-nya negatif 2 dikuadratkan. Maka R kuadrat sama dengan negatif 2 dikurang 7 itu adalah negatif 9 dikuadratkan ditambah 10 dikurang negatif 2, negatif negatif positif, maka menjadi 12 dikuadratkan. Oke, sehingga R kuadrat sama dengan negatif 9 dikuadratkan
itu adalah 81 ditambah 12 dikuadratkan itu 144. Maka R sama dengan akar dari 81 tambah 144 itu adalah 225. R sama dengan 25. Sehingga dapat kita tentukan persamaan lingkarannya R kuadrat sama dengan X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat. Maka R-nya itu adalah 25. Ya, R-nya 25. Maka di sini adalah 15. Ini bukan 25, 15 ya. Akar 225 itu adalah 15. Maka 15 dikuadratkan sama dengan X dikurang A-nya tadi berapa? 7 kuadrat ditambah Y dikurang B-nya itu negatif 2. Ketemu negatif, maka sini jadi positif. Dikuadratkan 15 dikuadratkan itu adalah 225 sama dengan X dikurang 7 kuadrat tambah Y ditambah 2 dikuadratkan. Inilah persamaan lingkaran untuk contoh kedua pada persamaan lingkaran yang berpusat di titik MAB dan jari-jari R. Oke, baik. Selanjutnya ini sama topiknya sama, yaitu persamaan lingkaran yang berpusat di titik MAB dan jari-jari R. Namun di sini kita sudah dihadapkan ke persamaan lingkarannya nih. Ya, yang ditanya adalah tentukan pusat dan jari-jari. Ya, tentukan pusat dan jari-jari. Nah, untuk menentukan pusat ataupun jari-jari, ya, pusat dan jari-jari, persamaan lingkaran yang sudah ditentukan nih, X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 8X ditambah 10Y ditambah 25 sama dengan 0. Harus kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Nih, seperti ini. Lah, bagaimana caranya? Nih, perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, nih yang memiliki X, ya, kita katakan huruf X ataupun suku-sukunya ya. Suku-suku kita dekatkan, ya. Dekatkan, bahasa sederhana saja. X kuadrat dikurang 8X ditambah Y kuadrat ditambah 10Y. Nih 25 ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 25, ya. Lalu masing-masing yang memiliki suku yang sama kita ubah menjadi bentuk persamaan kuadrat sempurna, ya. Persamaan kuadrat sempurna dengan cara apa? Dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Bagaimana caranya? Nih, perhatikan, ya. Perhatikan caranya. Nih, negatif 8 adalah B, maka X kuadrat dikurang 8X dijumlahkan dengan ini dibagi 2 lalu dikuadratkan. Negatif 8 dibagi 2 dikuadratkan. Lalu di sini sama dengan negatif 25 juga ditambah negatif 8 per 2 dikuadratkan. Begitu caranya untuk yang ini. Lalu dijumlahkan sama dengan caranya seperti ini. Y kuadrat ditambah 10Y ditambah B-nya dibagi 2 lalu dikuadratkan. Lalu di sini juga ditambah 10 per 2 dikuadratkan. Begitu caranya ya. Nah, maka kita proses. X kuadrat dikurang 8X ditambah negatif 8 dibagi 2 negatif 4 dikuadratkan 16 ditambah Y kuadrat ditambah 10Y 10 bagi 2 5 dikuadratkan 25 tambah 25 sama dengan
negatif 25 ditambah 16 ditambah 25. Oke. Maka ini dapat kita faktorkan. Nih, dapat kita faktorkan menjadi X dikurang 4 dikuadratkan ditambah ini juga X ditambah 5 dikuadratkan sama dengan ini habis ya, negatif 25 dengan positif 25 itu habis, maka tinggal 16. Sehingga ya, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah R, pusat dan jari-jari. Maka M-nya berpusat di AB, yaitu M negatif 45, dan R-nya sama dengan akar dari 16 nih ya. Maka R sama dengan 4. Nah, begitulah caranya apabila kita dihadapkan dengan persamaan lingkaran seperti ini. Baik, selamat belajar, silakan dipahami. Oke, ada tugasnya nanti saya berikan. Terima kasih.